Hai guys, welcome to Close Friend Podcast by Hetelubis. Balik lagi dengan aku, Yuanita Luki Fernanda, dan pastinya hari ini ada tamu-tamu spesial. Dan gak kalah seru dengan tamu-tamu artis lain deh. Siapa sih yang gak kenal tamu-tamu ini? Buat di kalangan ITTS saja pastinya udah familiar banget nih. Oke, aku panggil sekarang Mas Helmi Aditya Reza Gunawan dan Mbak Teresa Indrajani Kusuma. Halo, halo. Hai. Halo Lucky, kita masih belum bisa ketemu ya. Halo semuanya. Bener sekali, Mbak Teresa Indrajani dan Mas Helmi ini udah temen deket banget ya kita bertiga. Betul, tapi belum nggak pernah ketemu ya. Iya, temen goib ini. Temen nggak Gimana ini nih temen kabar online kayaknya kalian Bun. di masa gimana nih kabar kalian di masa pandemi kayak gini? Alhamdulillah, meskipun sedikit ada yang berbeda, enggak sedikit sih, banyak sih yang berbeda dari Banyak kehidupan deh kayaknya. normal biasanya ya kan. Yang kemana-mana harus pakai 3M, harus patuh sama protokol kesehatan. Ya, tetap stay safe semua aja lah. Yang penting tetap masih bisa hidup sehat, itu aja mah udah alhamdulillah banget kalau aku sih. Amin. Bener. Gimana ini Mbak Teresa? Baik-baik sih sampai sekarang. Cuman ya gitu sih karena banyak tugas aja kali ya. Jadi sedikit menguras tenaga dan pikiran. Pokoknya kalian tetap harus jaga kesehatan ya. Protokol kesehatan tuh harus tetap dijalanin biar nggak ada yang drop gitu. Iya nih. Siap. Oh, BTW, gimana nih liburan kalian? Liburan atau di rumah aja nih tahun baruan nih? Kemarin sempet Kayaknya sih. beda banget ya. Kemarin tuh sempat kita keluarga aku maksudnya ya, keluarga aku tuh sempat liburan ke Malang sih. Waktu masih belum naik-naiknya lagi tuh. Kan baru-baru ini naik case-nya Covid naik lagi tuh. Nah, ini diadain PSBB lagi. Nah, itu sempat sekali doang ke Malang sih. Habis itu udah di rumah mulai sampai sekarang. Wah, kayaknya seru itu bisa liburan di masa kayak gini. Tapi tetap patuhi protokol Iya kesehatan ya dong. Mas ya. Tetap pakai Wah, 3M Bener dong. banget. bagus banget. Gimana buat Mbak Kalau Teresa kamu sendiri ini? kemana nih Luki? Kalau aku sih di rumah Kalau aja aku ya. sih di Nggak rumah aja. kemana-mana. Iya bener. Benar. Kalau nggak ngerjain tugas ya Netflix and chill dong. Oh gitu ya. Antara di rumah aja sama kurang cuan kayaknya ya kalian-kalian ini. Betul banget. Kan lagi kering soalnya nih. Oh iya, BTW ngerasain tugas yang banyak, terus ngerasain apa ya, udah bosen di rumah aja, pasti stres banget ya kalian. Kalau buat ngilangin stres itu gimana sih kalian Wah, parah sih. biasanya? Kita udah hampir 1 semester kan kena online terus kan. Jadi Satu semester. bangun tidur laptop, mau tidur laptop, mandi pun kepikiran laptop, ya kan makan pun nggak tenang, jadi laptop terus. Ya gimana ya? Padahal laptop Sampai nggak tugas mikirin pun liat kamu, laptop Mas. juga ya. Iya, makanya itu stres banget kan. Nah, paling kalau aku sih ya tadi sama aja, sama-sama buat refreshingnya sama-sama menghadap layar, cuma layar beda, layar HP sih. Kalau nggak streaming ya main game, kalau aku kayak gitu doang sih. Bener banget. Aku kalau nggak Netflix ya jalan-jalan di depan rumah. Cari cowok Terus ya balik pasti lagi ya. ke dalam rumah, Ya kan balik ke kamu usah. kamar. Tahu aku gak usah. Mohon maaf, di Astagfirullah. halaman depan rumahku adanya tumbuhan ya, nggak ada cowok ya. Oh, siapa tahu dia nyamar. Enggak bercanda kakak. Oh. Gas. Gitu. Iya, kalau di depan rumah ada pohon-pohon banyak itu sejuk sih ya. Kalau pagi Iya, sejuk udah banget. Oh ya, by the way, ini kita mau ngobrolin tentang aspek sosial dalam penggunaan informasi. Menurut pandangan kalian itu gimana sih? Penerimaan informasi-informasi kayak gini kan semenjak lockdown kita itu harus di rumah terus kan, nggak bisa main kemana gitu, nggak bisa nonton-nonton apa bareng-bareng teman gitu, gimana sih? Iya Kalau sih. ngatasi Benar-benar. hoax gitu. Jadi kita kan selama hampir lockdown berapa ya? 8 bulan nggak sih lockdown kita ini? Jadi kayak kita Kurang lebih segitu. Iya, kurang kayak minum informasi gitu kan jadinya. Nah, akhirnya sekarang kita mau nggak mau cari informasinya ya ke itu pakai internet gitu-gitulah. Soalnya kan aspek sosialnya dari penggunaan informasi sendiri juga untuk mencari informasi, untuk memberikan informasi dari kita sendiri. Nah, tapi ya tadi itu cuman kurang enaknya kalau cari berita di
internet tuh si A, sumber A bilang begini, sumber B bilang begini, jadi masih kurang apa ya, kurang valid lah kalau menurutku. Tapi mau gimana lagi, mau cari keluar juga sulit, ya enggak? Banyak berita hoax ya Mas. Kalau kata anak-anak TikTok itu meresahkan sekali ya Bun. Betul banget itu. Sebenarnya kita sebagai sebenarnya kita itu? sebagai generasi muda juga harusnya bisa menangkal hoax ya, apalagi kayak selektif ya. Banyak banget usia, benar-benar. Apalagi banyak usia yang lanjut usia, mereka kan gampang banget nih kemakan sama hoax-hoax di grup-grup keluarga atau mungkin grup-grup arisan yang dikirim by WhatsApp group dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai generasi muda harusnya bisa lebih membantu mereka. Gimana sih caranya cari informasi yang benar tuh? Contohnya kayak kita cari tahu sumbernya dari mana, terus habis itu kita nggak lihat cuma dari satu berita aja, karena banyak banget berita-berita yang nggak cuman mencari AdSense doang gitu, yang mereka sebenarnya beritanya nggak kayak gitu, cuman kayak dilebih-lebihkan biar ada orang yang baca. Iya benar tuh kata Raisa. Aku kemarin pernah punya pengalaman sekarang nih. Itu apa ya? Sebentar, aku mau cerita nih tentang pengalamanku tentang ini yang gimana? Raisa. Jadi kayaknya tuh seru ini Bu. Iya, jadi tuh kayak kan ada kayak case gitu ya di dekat perumahanku. Nah, itu tuh dia tuh nggak kayak ada kecelakaan gitu kan. Nah, dia tuh nggak nolong, dia tuh nggak mau nolongin gitu loh. Jadi dia cuma merecord ngevideo dia. Habis itu diupload dan captionnya dilebay-lebayin supaya apa? Supaya dia dapat atensi lah. Kalau di YouTube bisa dapat AdSense lah. Itu parah banget sih, sumpah sih. Sudah fitnah ya kan, soalnya nggak sesuai dengan fakta. Habis itu dia tertawa di atas penderitaan orang lain lagi. Parah banget sih itu sih. Dibuat konten jatuhnya ya. Masuk konten gitu doang jadinya. Parah. Kalau zaman sekarang mah apa-apa duit kali ya, segala macam cara bisa dilakuin buat cari duit tanpa memikirkan orang yang sedang diperalat itu tadi. Parah sih. Iya benar sekali. Di mana-mana konten. Sebenarnya penggunaan informasi itu juga banyak banget sih yang bisa kita rasain dampak positifnya. Nggak cuman kita bisa lihat dari hoax-hoax aja. Contohnya nih kayak mungkin mereka bisa mengembangkan usahanya mereka atau potensi daerahnya sendiri. Terus habis itu bisa buat e-komersi dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita memanfaatkan teknologi itu dengan baik ya, kita bakalan bisa dapat dampak yang positif juga, nggak cuman berita-berita yang belum tentu tahu kebenarannya kayak gitu. Iya sih, tapi sejujurnya ya dari dampak prosesnya apa namanya pandemi ini, mau nggak mau orang-orang yang harusnya jualan di pasar, jualan di mall kan sekarang dibatasi kan. Jadi mau nggak mau dia juga harus terjun ke dunia e-commerce untuk bisa melangsungkan dagangnya tadi itu. Kalau nggak gitu dia bakal kalah sih kemakan sama pandemi ini. Iya benar sekali. Kayak secara tidak langsung karena hal ini orang-orang atau harus orang yang berwirausaha itu dituntut benar sekali harus paham teknologi, harus memutar otak bagaimana sih membuat ini berbeda gitu, kayak harus lebih kreatif gitu biar nggak kalah saing. Sekarang kan banyak sekali ya kayak online shop kayak gitu ya. Karena banyak itu tadi kan, soalnya semua orang sekarang juga pada bingung kan, soalnya banyak yang di PHK, banyak yang dikurangin gajinya, jadi mau nggak mau pasti cari sumber pemasukan lain. Dan sumber pemasukan lain gampangnya juga gitu, kayak ngejual pulsa kayak atau apa kayak gitu-gitu kan gampang. Jadi mau nggak mau harus paham teknologi. Kalau nggak gitu ya udah tidur di rumah tanpa cuan, sedih kan, nggak bisa jalan-jalan. Apalagi di masa pandemi kayak gini tuh menjauhkan yang jauh jadi dekat gitu ya. Mendekatkan yang jauh jadi dekat. Sulit. Dengan teknologi kan kita bisa fit call, kita bisa chat, kita bisa call. Sama kayak gini kita podcast jauh-jauhan kan kita kan sekarang. Oh ya betul. Memanfaatkan teknologi juga nih. Iya dong. Ngomong-ngomong kalau di rumah aja kita harus tetap memantau kesehatan ya. Sama aja kita memantau kesehatan bisa lewat teknologi informasi kayak gini, bisa lewat telemedicine atau gimana, atau di Halodoc gitu ya. Iya, soalnya dari kayak Halodoc itu juga kan kita bisa beli obat tanpa harus ke rumah sakit kan. Soalnya sekarang di situasi di rumah sakit juga
chaos lah, parah kalau sekarang. Jadi pernah tuh tetangga sebelah rumahku tuh awalnya nggak positif COVID ya, cuman dia karena hamil kan, jadi dia konsul ke dokternya ke rumah sakit. Nah habis itu malah dia konsul niatnya konsul buat anaknya, malah dia kena COVID sekarang gara-gara dia ke rumah sakit. Soalnya kan tempat berkumpulnya virusnya di sana kan masalahnya. Iya, emang harus Benar hati-hati banget. ya kalau pergi ke rumah sakit itu. Sekarang bahaya. Harus. Terus menurut kalian apa sih gagasan yang sangat perlu untuk aspek sosial di penggunaan informasi ini, atau ide-ide yang belum pernah ada dari kalian? Siapa tahu bisa kayak dari Teresa dulu nih, ayo Teresa, lebih efisien gitu, lebih efektif gitu. Kalau dari aku, kalau dari Lucky sendiri gimana nih? Kalau dari aku dulu deh, gimana? Boleh nggak? Boleh. Dari aku ya. Ini aku juga sambil mikir soalnya. Oke, dari aku tuh kita kembali ke individunya masing-masing sih, guys. Jadi kayak gimana ya? Penggunaan teknologi sekarang kan juga harus secara bijak, baik dan benar untuk mengurangi hoax sekarang kan harus gitu. Jadi kita harus selektif, kita harus cross check 2-3 kali untuk memberikan berita supaya nggak salah di pembacanya atau pendengarnya. Jadi mau nggak mau kita harus tadi idenya itu harus pertama kita harus selektif, harus cross check 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali bahkan supaya memastikan berita itu benar atau salahnya. Nah yang terakhir itu harus pintar-pintar memilah dan memilah supaya kita nggak kemakan hoax dan kita juga bukan pemberi hoax gitu. Soalnya sekarang juga ada itunya loh, ada hukumnya nggak sih di UU ITE ya nggak sih penyebar hoax banget. Ya kan? Ya benar sekali. Aku setuju sih sama pendapatnya Helmi, karena sumber itu penting sih. Apapun kita dapat informasi, kita harus tetap lihat itu sumbernya dari mana. Contohnya nih, kalau misal kita ada dapat berita, tapi berita tuh kayak cuman broadcastan aja, tapi dia nggak itu yang sering merasakan ya saya. Nggak ke highlight sumbernya itu, kalau bisa ya jangan dipercaya dulu sebelum ada informasi yang lebih jelas. Soalnya sering masuk grup keluarga ya. Iya benar banget, banyak banget berita hoax tuh yang buat cari duit lah dan sebagainya kayak gitu. Iya benar sekali, kayak lebih ke membatasi diri aja ya tiap individu. Iya, dari diri sendiri aja yang paling penting. Memfilter apa sih berita ini atau hoax atau belum, harus ada sumber-sumbernya dulu. Benar sekali. Kalau menurut Lucky gimana? Di daerahnya Lucky sekarang COVID gimana sih? Lagi tinggi atau udah mulai menurun? Kalau di daerahku ya COVID itu kayaknya lebih tinggi sih, kayak lagi naik lagi ya. Pernah keluar jadi lebih ke hati-hati antar individu aja. Kalau di desa ya, kalau di desa itu kayak gitu Mas. Ini pure pendapat dari orang-orang desa itu kayak lebih ke individunya aja. Sama berarti ya. Dia takut kemakan hoax juga sih kan. Kalau di desa itu penyebaran info itu juga agak susah, kecuali kalau lewat di teknologi informasi tadi ya kan. Nggak banyak juga kayak orang tua atau orang-orang yang dirasa belum mampu untuk mempunyai HP Android gitu, kayak penerimaan informasinya itu lebih lambat gitu. Jadi kalau di desa kayak informasi COVID itu ya diterima dengan baik, tetapi masyarakat itu lebih ke membatasi diri sendiri aja gitu, nggak terlalu kemakan hoax kalau di desa. Tapi kan di desa kan kebanyakan orang-orang tua ya kalau di desa kan, soalnya tempat tinggal orang tua kita, nenek-nenek kita, nah gitu kan. Nah dampak positifnya dari aspek sosial ini untuk penggunaan informasi itu ya itu tadi, orang-orang yang penyebar hoax tadi itu pincernya tuh ke orang-orang yang di desa. Karena apa? Orang-orang yang di desa itu literasi tentang teknologinya masih minim banget, masih kurang banget. Jadi paling gampang untuk ditipu, disalahgunakan, paling gampang tuh pakai lewat dari SMS, dari WA. Makanya hati-hati buat teman-teman yang masih di desa. Nah, makanya itu harus protektif lebih tinggi sih. Benar banget. Apalagi kita sebagai anak yang lebih muda sama teknologi, kita ya harus bisa bantu mereka gitu loh, karena
bisa dipungkirin juga di masa pandemi ini kayak gini tuh butuh banget yang namanya teknologi. Kita sekarang apa-apa teknologi. Contohnya nih kayak kelas aja kita pakai online juga kan. Terus habis itu kita mau beli apa-apa juga online dan sebagainya. Emang mau nggak mau kita juga tetap harus ngikutin tuntutan kemajuan teknologi sih. Apapun yang terjadi. Meskipun harus pelan-pelan ya. Iya, banyak banget sebenarnya nggak bisa kehitung kalau manfaat teknologi informasi itu. Tapi ya balik lagi ke individu untuk membatasinya ya. Untuk dari aspek sosial dan penggunaan informasi itu dampak negatifnya emang banyak banget sih buat anak kecil, apalagi anak kecil sekarang ya. Udah main TikTok, udah aku mau cerita ya. Aku mau cerita ya. Bentar. Aku dulu tuh sempat kayak jualan online gitu ya waktu di SMA. Nah, itu kayak jualan game gitu di Facebook. Nah, awalnya itu lapakku sendiri tuh kayak tokoku sendiri itu masih laku banget, laku keras malah bahkan. Nah, abis itu tuh ada yang namanya carding. Carding itu kayak dia mentop up sesuatu pakai card kredit, tapi nggak tahu gimana caranya dia bisa murah gitu harganya, nggak kayak harga pasaran. Ya dari situlah aku langsung ngerasa dampak negatifnya tuh. Wah parah sih ini mah ngancurin harga sih ini sih. Nah akhirnya sampai sekarang tutup udah lapakku. Sulit melawan sekali. Pokoknya kalau kayak dia banyak cybercrime gitu juga ya? Gitu ya berarti ya. Benar. Jadi kayak teknologi sekarang tuh kalau yang mengendalikan pintar tapi akhlaknya minus, wah bencana sih, sumpah. Betul banget. Bahas lagi nih, wah. Dan jangan sampai ya kita jadi pribadi yang individualis karena teknologi. Itu salah satu dampak negatif juga sih. Kayaknya jadi kayak kita lebih memperparah kesenjangan ya saya. Iya benar, mengurangi salah satu faktor buat ketemu, buat face to face, karena kalau online aja bisa, kenapa harus ketemu kayak gitu. Jadi ya sosialisasi itu juga penting, cuman ya tetap harus ngikutin kemajuan teknologi kayak gitu. Iya. Jadi kesimpulannya kita memang butuh banget tentang teknologi. Jadi kalau nggak mau kemakan sama hoax ya tadi itu yang kayak aku saranin tadi. Satu, kalian harus selektif dalam memilih dan memilah berita. Yang kedua, kalau udah dipilih, cross check lagi 2, 3, 4, 5 kali. Tanya bapaknya, tanya ibunya, tanya kakeknya gitu-gitu. Sampai ke ujung-ujungnya tayangin semua. Kalau udah sama semua tuh dari sumber satu ke sumber lainnya, baru berarti berita ini valid. Nah, baru deh boleh percaya. Kalau berita sekarang mah enggak kan, di Surabaya COVID segini, nyampe di tinggal lain segini, jadi kayak lebih bikin suasana lebih chaos, malah bikin kacau sih semuanya. Benar. BTW terima kasih loh udah diundang kita buat buat podcast bareng-bareng. Iya, pokoknya kalau udah ada waktu buat ketemu, suasananya juga udah memungkinkan, kita wajib banget buat ketemu sih. Harus dong. Masalahnya tuh yang jauh tuh si Lucky, kalau kita kan deket di Surabaya. Emang sulit kalau ini nih mah. Kita timnya udah deket nih. Udah Gresik Sidoarjo kan. Deket lah ya, 1 jam nyampe. Ya, bener banget. Ini yang di ujung sebelahnya Pulau Samudra ini loh. Sumatera. Samudra Hindia. Oh. Samudra Hindia, benar Teresa, Samudra Hindia. Ini kenapa jadi bahas sejarah ya? Oh, sejarah geografi. Thank you, BTW. Yang dekat Samudra Selatan, Samudra Hindia aja bisa komunikasi bareng ya berkat teknologi informasi. Nggak perlu tinggal fit call. Bener banget. Ya itulah salah satu kelebihan keuntungan dari teknologi. Iya, tapi kayak lebih hampa gitu, kita nggak bisa nge-change bareng, kita nggak bisa tuker-tuker makanan ya, cuma lihat cuma tatap muka dari kaca ya. Bener. BTW lu makasih banyak ya udah diundang. Ini aku abis ini mau ada kegiatan juga. Pokoknya aku mau nitip pesan buat teman-teman yang dengerin ini. Pokoknya kalian jangan menutup diri buat perkembangan teknologi, tapi kalian juga jangan menutup diri juga buat tetap terus waspada sama kemajuannya. Terus tetap jaga kesehatan. Protokol kesehatan tetap dijalanin juga biar kita semuanya sehat. Stay safe semuanya. Dadah.
Terima kasih Sama-sama. buat Terima Mbak kasih Tirza, Lucky, buat terima Mas kasih Helmi. Helmi. Yoi. Ya, udah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast aku, udah memberikan informasi. Next time aku yang bikin podcast ya. Iya. Oke. Iya. Oke, nanti aku Jangan bahas lupa diundang cewek ya. cowok, Mas oke? Dan ini kan Mas dan Waduh. ini punya pengalamannya lebih, jadi bisa sharing-sharing ke Yoi, pendengar-pendengar. karena sharing is Iya. Caring. yoi. Oke, mantap. See you. Oke, thank you See you. semuanya. Terima kasih.